Jadi kejadian akne fulminan ini kejadiannya sangat mendadak, ditandai dengan tadi keadaan kulit yang borok atau ulcerasi. Tentunya mengakibatkan penderitanya akan lebih tidak nyaman lagi. Karena akne fulminan ini memang dicetuskan oleh adanya beberapa hal, yaitu adanya salah satu penelitian ditemukan penggunaan adanya isotretinoin dengan dosis yang tinggi pada pengobatan kasus-kasus akne yang cukup berat. Kelainan ini tentunya sangat sekali complicated karena dia bukan hanya menyerang pada kulit tetapi juga menyerang pada organ-organ lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua, apa kabar? Jangan lupa tetap sehat dan kita harus menjaga lifestyle kita agar tetap kita sehat dalam mental menghadapi pandemi ini dan juga tetap kita menjaga kesehatan kulit kita. Pada kesempatan ini sekarang saya akan menjelaskan mengenai bentuk jerawat yang lain daripada yang lain, yaitu disebut dengan akne fulminan. Mengerikan ya, namanya akne fulminan. Nah, akne fulminan ini adalah suatu kelainan akne yang betul-betul kelainannya hebat ya. Jadi kelainan itu sangat jarang tapi hebat kelainannya karena ditandai dengan adanya kelainan kulit yang sifatnya nyeri dan juga dia keadaannya mendadak atau akut ya. Ditandai juga dengan keadaan adanya borok-borok atau adanya ulcerasi dan juga ada daerah-daerah yang bersifat darah atau hemorrhaging. Itu bentuk-bentuk kelainan klinisnya. Berbeda dengan akne yang pada umumnya kita temui adalah berupa komedo. Dan ini dapat juga dihubungkan dengan adanya kelainan sistemik, ada panas badan atau nyeri misalnya seperti nyeri sendi seperti itu. Dan akne fulminan ini juga bisa menyebabkan adanya kelainan pada tulang dan juga kelainan pada laboratorium. Selain itu, akne ini pun agak sulit diobati karena dia resisten terhadap berbagai antibiotik untuk pengobatan pada akne sendiri. Nah, penyebabnya ini masih belum diketahui secara pasti karena akne fulminan ini memang dicetuskan oleh adanya beberapa hal, yaitu adanya salah satu penelitian ditemukan penggunaan adanya isotretinoin dengan dosis yang tinggi pada pengobatan kasus-kasus akne yang cukup berat, sehingga dia mencetuskan terjadinya akne fulminan ini. Dan juga dipengaruhi akne fulminan ini oleh kadar testosteron yang merupakan salah satu penyebab dari patogenis daripada akne sendiri. Dari penelitian lain pun ditemukan ada beberapa yang bodybuilder di mana dia menggunakan anabolik steroid yang bertujuan untuk memperbesar ototnya. Ternyata dalam waktu yang pendek dia menyebabkan anabolik steroid ini akne fulminan. Dan selain itu, akne fulminan tentunya sangat dipengaruhi oleh genetik. Jadi genetik adalah merupakan penyebab yang paling utama. Jadi kalau dia ada salah satu daripada orang tuanya yang menderita akne, tentunya ini akan lebih mudah terjadinya akne fulminan. Walaupun memang bagaimana terjadi kita tidak dapat mengetahui. Dan kelainan ini tentunya ini berpengaruh pada kelainan-kelainan yang disebut dengan adanya bentuk kelainan yang disebut dengan radang pada sendinya, juga gangguan pada tulangnya disebut dengan osteitis syndrome, atau juga dia ada bentuk yang namanya seperti borok, yang namanya dengan pyoderma gangrenosum. Dan akne ini pun menyerupai pada bentuk-bentuk kelainan dari kelenjar keringatnya atau disebut dengan hidradenitis suppurativa. Dan kelainan ini tentunya sangat sekali complicated karena dia bukan hanya menyerang pada kulit tetapi juga menyerang pada organ-organ lainnya. Kejadian penyakit ini secara epidemiologi akan dilihat yaitu sudah diketahui rata-rata kurang daripada 200 kasus ya, di mana ini umumnya menyerang pada usia-usia dewasa muda dan paling sering pada pria dibanding pada wanita, dan banyak ditemukan pada ras kulit putih dan terjadi pada usia antara 13 sampai 22 tahun ya. Tentunya sebelumnya dia ada riwayat pada akne pada waktu remaja, kemudian dia terjadilah suatu keadaan yang disebut dengan akne fulminan. Dan akne fulminan pun ada juga pada wanita, namun kasusnya lebih sedikit. Jadi lebih banyak kondisinya itu pada pria. Untuk melihat kelainan akne fulminan ini bukan hanya dilihat dari kelainan kulit saja, tetapi juga dilakukan dengan secara laboratorium. Karena pada laboratorium akan ditemukan tentunya peningkatan daripada sel darah putih. Karena di situ pun akan meningkat yang dapat disebut dengan adanya neutrofil. Selain itu pun akan dilihat juga adanya peningkatan dari faktor inflamasi yang disebut dengan CRP atau C reaktif protein. Itu pun harus dilihat.
dan juga antara perbandingan antara sedimen eritrosit dengan CRP ini tentunya akan lebih meningkat. Juga akan diperiksa juga adalah seperti fungsi hatinya. Demikian pula kalau pada wanita khususnya dapat diperiksa adalah HCG, Human Chorionic Gonadotropin, itu pun sangat berpengaruh. Dan patogenesisnya memang sampai saat ini yang tadi saya sebutkan masih belum jelas. Tetapi memang ini sangat dipengaruhi oleh faktor reaksi imunitas. Jadi ada hubungannya dengan autoimun. Dan tentunya dengan adanya autoimun tentunya akan mempengaruhi juga adanya infeksi bakteri di sini. Tadi yang sudah saya sebutkan, hati-hati pada penggunaan isotretinoin yang dalam jangka panjang dengan dosis yang tinggi, karena itu akan bisa mencetuskan akne fulminan ini. Selain itu pun ada juga beberapa produk yang bisa menyebabkan hal ini seperti penggunaan adanya testosteron atau tetracycline. Itu adalah satu faktor yang bisa menyebabkan atau mencetuskan keadaan akne yang fulminan yang sangat banyak dan juga tentunya sangat akut dan mendadak, dan juga dia terjadinya sangat nyeri itu terjadi. Karena di situ dia, kalau kita lihat di sini ada satu hipotesa mengatakan bahwa akne ini terjadi oleh adanya androgen reseptor. Karena androgen reseptor itu adalah bagian suatu pengaruh yang bisa menyebabkan terjadinya akne, akan meningkatkan sebum yang terdapat tentunya di bagian keratinosit pada bagian kulit. Jadi kejadian akne fulminan ini kejadiannya sangat mendadak, ditandai dengan tadi keadaan kulit yang borok atau ulcerasi. Tentunya mengakibatkan penderitanya akan lebih tidak nyaman lagi. Disertai dengan tanda-tanda adanya demam dan nyeri. Selain itu pun dia ada nyeri pada bagian beberapa sendi. Biasanya melebihi dari satu sendi. Bisa mengenai sendi pada lutut ataupun pada panggul bagian atas dan bagian bawah. Dan biasanya diberikan antibiotik yang konvensional biasanya tidak begitu berpengaruh, sehingga harus melakukan pengobatan yang betul-betul untuk kasus seperti ini. Tetapi prognosis ini sebetulnya masih baik kalau pasien ini diberikan terapi yang tepat dan sedini mungkin diketahui bagaimana cara melakukan pengobatan daripada akne ini. Karena tentunya dia bukan hanya pada kulit saja, tetapi dia pun dapat menyebabkan reaksi muskuloskeletal, jadi pada otot dan juga pada sendinya. Jadi harus diperhatikan. Dan juga ingat bahwa pada kasus akne fulminan itu terjadi bentuk jerawat yang nodul-nodul yang besar-besar dan meradang. Sehingga tentunya ini pada waktu penyembuhannya akan terganggu dan akan menimbulkan jaringan parut. Jadi hati-hati. Jadi untuk melihat keadaan akne fulminan ini, kita harus lihat satu adalah kejadiannya mendadak, kemudian bentuknya itu seperti borok, terjadi ulcerasi, bukan seperti komedo, dan ditandai dengan adanya beberapa sendi yang nyeri, dan respon terhadap antibiotik yang konvensional untuk pengobatan akne tidak berespon dengan baik, dan tentunya kalau sudah gini dia patut diberikan antiinflamasi seperti kortikosteroid. Dan banyak sekali penyakit-penyakit yang menyerupai daripada penyakit akne ini. Jadi kadang-kadang kita menyebutnya sebagai akne conglobata yang bentuknya nodul-nodul atau akne vulgaris biasa ya, tetapi bentuk akne seperti ini ditandai dengan gangguan sistemik. Jadi pengobatan untuk akne fulminan ini biasanya tidak bisa diberikan dengan antibiotik yang konvensional, tetapi kita berikan adanya biasanya obat-obat yang berupa antiinflamasi seperti kortikosteroid ataupun diberikan dengan isotretinoin dengan dosis yang rendah, tidak dosis yang tinggi, karena dosis yang tinggi tentunya akan mencetuskan kejadian daripada akne fulminan ini. Dan bisa diberikan juga obat-obat bersifat yang biologic agent, misalnya kayak infliximab ya atau etanercept. Itu adalah obat-obat yang biologic agent yang sifatnya cukup efektif dia untuk menekan dari proses inflamasi ini. Dan selain itu pun dapat diberikan terapi dengan menggunakan alat-alat misalnya seperti pulse dye laser ya, atau juga menggunakan juga kombinasi kadang-kadang menggunakan dengan adanya dapsone atau cyclosporin. Ini adalah obat-obat yang digunakan untuk akne fulminan. Dan yang penting tadi kita harus menegakkan diagnosisnya pada akne fulminan ini. Tandanya adalah kelainan pada kulit berupa jerawat yang sifatnya borok, ditandai juga dengan adanya demam dan nyeri pada sendi. Itulah tandanya dari bentuk akne fulminan. Baiklah pirsawan, itulah sedikit dari saya menerangkan bagaimana akne fulminan terjadi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe, like, share, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.